Benarkah Gen Z adalah generasi paling bodoh? Sakit hati mendengar Gen Z disebut generasi bodoh. Tahan dulu emosi kalian. Mari kita bicara data. Ini bukan sekedar omong kosong ya. Fenomena ini memang ada di dalam data dan riset yang secara ilmiah disebut reverse flight effect. Bayangkan, setelah puluhan tahun, skor IQ rata-rata manusia itu selalu naik. Gen Z tercatat sebagai generasi pertama dalam sejarah yang skor IQ-nya berpotensi lebih rendah dibandingkan generasi milenial dan Gen X. Tren penurunan ini mulai terlihat nyata sejak tahun 2010. Riset yang didukung oleh ahli saraf Dr. Jared Cooney Harvard menunjukkan penurunan tajam dalam kemampuan kognitif inti daripada para Gen Z. Mulai dari rentang perhatian yang memendek, memori yang lemah, hingga kemampuan matematika dasar yang merosot. Until Gen Z is the first generation in modern history to underperform us on basically every cognitive measure we have, from basic attention, to memory, to literacy, to numeracy, to executive functioning, to even general IQ, even though they go to more school than we did. So why? What happened? What happened around 2010 that decoupled schooling from cognitive development? Pertanyaannya adalah, kenapa otak para Gen Z menyusut kemampuannya? Tujuan utamanya itu mengarah pada layar di tangan. Penggunaan teknologi digital yang masif membuat otak para Gen Z beradaptasi dengan informasi cepat dan terpotong-potong, tidak full, tidak menyeluruh. Akibatnya apa? Akibatnya adalah para Gen Z kehilangan kemampuan deep thinkingnya, sehingga kalian menjadi generasi yang tahu banyak hal tapi sangat dangkal. Bukan hanya kecerdasan otak saja yang terkena dampaknya. Kecerdasan emosional dan sosial juga terkena dampak. Banyak pemberi kerja dan HRD melaporkan hal yang sama, di mana Gen Z itu memang unggul dalam skill digitalnya, tetapi hancur lebur di dalam komunikasi interpersonal. Riset menemukan bahwa para Gen Z mengalami penurunan drastis dalam kemampuan resolusi konflik, empati, dan ketahanan mental. Ada sedikit masalah, langsung down. Kemudian kalau sedikit ditegur, langsung baper, bahkan resign dari pekerjaannya dengan alasan stres atau kesehatan jiwanya terganggu. Ini lucu sekali, sangat lucu. Namun ini adalah fakta yang terjadi, fenomena yang terjadi di kalangan Gen Z saat ini. Bahkan data mencatat bahwa sekitar 40% dari Gen Z merasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi sosial tatap muka. Kalian memang jago mengetik di chat, tapi gagap saat harus bicara mata ke mata. Ini diperparah oleh dampak pandemi dan kurangnya interaksi sosial langsung. Para Gen Z tampaknya terjebak dalam ilusi bahwa dunia maya adalah dunia nyata. Lalu, apakah para Gen Z mau pasrah saja dibilang sebagai generasi gagal karena adanya teori atau reverse flying effect ini? Ingat prinsip hidup, bahwa segala sesuatu yang instan itu tidak ada yang baik, ya. Teknologi dan AI memang membuat kerja kita lebih cepat. Tetapi teknologi dan AI tidak bisa mengajarkan empati, tidak bisa melatih manusia untuk bermental baja, bahkan tidak bisa menggantikan tatapan mata saat negosiasi. Mesin memang membuat segalanya mudah. Tapi kemudian itulah yang melemahkan para Gen Z. Kalau kalian tidak mau jadi statistik generasi yang IQ-nya turun, maka lawanlah arusnya. Kurangi screen time, latih otak untuk membaca buku tebal, latih tangan untuk terus menulis, ya, dan paksa diri untuk berinteraksi dengan manusia yang asli, bukan avatar. Bukan berinteraksi dengan manusia asli melalui layar. Jadi harus benar-benar berinteraksi sosial manusia dengan manusia. Harus dipahami bagaimana cara berinteraksi yang baik, sopan santun yang baik.
karakter yang baik. Maka, buktikanlah pada dunia bahwa Gen Z bukan merupakan generasi yang bodoh. Gunakan AI hanya untuk mempercepat langkahmu, bukan untuk mematikan nalarmu. Berhentilah mencari jalan pintas yang instan. Mulailah mencintai proses yang sulit, karena proses itulah yang akan membangunmu untuk bisa mempunyai mental yang tangguh. Karena di masa depan, orang yang bertahan adalah orang yang bisa berpikir, yang bermental baja, dan bukan orang yang hanya bisa klik tombol. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke temanmu supaya teman-teman yang lain juga ikut tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.